Rahayu, saudara-saudara sejawat Tosanaji Nusantara, jumpa lagi. Pada kesempatan ini, sekedar saya hanya ingin melakukan klarifikasi serta koreksi atas tayangan sebelumnya, yaitu tayangan ke-44. Ada kesalahan minor, tapi tetap harus saya lakukan semacam satu koreksi sebagai perwujudan dari pemahaman falsafah Jawa bahwa kebenaran sejati adalah kasunyatan. Karena kasunyatannya saya pagi bangun tidur setelah semalam upload video, kasunyatanya saya buka FB dan ternyata ada satu friend saya di FB mengingatkan bahwa apa yang saya sebut pada tayangan ke-44 kemarin adalah Nogo Sosronya keris Pangeran Diponegoro adalah Luk 13. Setelah saya lihat dengan seksama lagi, ternyata saya salah menghitung Luk. Yang betul adalah keris Nogo Sosro Luk 11. Sekali lagi, kebenaran sejati adalah kasunyatan, karena fakta ini memberikan kesempatan pada saya ya harus mengklarifikasi dan koreksi, dan untuk itu saya minta maaf. Terima kasih untuk Mas Faisal, terima kasih untuk Mas Rudi Ma'ruf, teman FB, dan ternyata dia adalah satu alma mater dengan saya dari Erlangga, yang memberikan masukan kepada saya tentang kesalahan menghitung Luk. Murni kesalahan pribadi saya. Saudara-saudara sekalian, rasanya tidak lucu kalau saya hanya menyampaikan sesuatu hanya sekedar klarifikasi saja. Rasanya perlu ada tambahan-tambahan sedikit untuk membuat kita tambah gamblang dalam melihat ini. Ada satu hal yang baik yang saya sampaikan sebelum kita mengawali pembicaraan pagi ini adalah menyangkut tentang peran. Saya punya peran di keluarga sebagai orang tua atas anak-anak saya, suami atas istri saya, itu adalah sebuah peran. Dalam komunitas saya pun juga punya peran. Di dalam Tosanaji saya juga punya peran. Di YouTube peran saya adalah hanya sekedar sharing, karena saya memposisikan diri sebagai pemerhati, bukan ahli Tosanaji. Di galeri toko saya sebagai seorang pedagang Tosanaji, itu saya juga menjalankan peran. Di kantor saya juga punya sesuatu kerjaan, itu saya anggap juga sebuah peran. Dalam kaitannya dengan peran, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik untuk sebuah peran. Dalam kita berperan, pertama, pastikan kita mengikhlaskan untuk menerima peran itu. Keikhlasan adalah suatu langkah yang pertama harus kita lakukan dalam menerima peran. Karena setelah keikhlasan itu kita lakukan, baru akan tumbuh ketulusan dalam menyampaikan peran tadi. Dari ketulusan itu akan tumbuh suatu kesabaran. Karena dalam menjalankan sebuah peran itu, kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang ada kontranya juga, makanya kita akan jadi sabar. Dan dari peran itu, di akhir ceritanya, hasilnya kita pasrahkan. Pasrah bukan berarti kita ini loyo. Pasrah itu definisi menurut saya adalah telah memaksimalkan dari aspek manusianya, hanya hasilnya serahkan kepada Tuhan. Makanya banyak masukan yang diberikan kepada saya sampai sekarang saya belum bisa penuhin. Tolong videonya dibuat lebih menarik, tolong cari seorang kameramen, tolong ada semacam animasinya di dalam suatu video tadi. Inilah yang bisa saya lakukan apa adanya. Yang bisa lakukan sesuatu perubahan, saya lakukan perubahan segera. Saya ingin benar-benar fokus kepada kontennya, termasuk ketika salah,
saya menyampaikan sesuatu pasti langsung saya harus klarifikasi. Begitu ceritanya. Jadi yang saya ingin tambahkan adalah di dalam buku dapur ini, seperti saya katakan pada sebelumnya, adalah di dalam dapur itu ada 160 gambar dapur yang tergambar. Di situ cuma ada 4 nogo saja dapur yang ada di 160 yang tergambar tadi, yaitu nogo keras Luk 7, nogo seluman Luk 13, dan logo sosro Luk 13, serta satu lagi nogo bangkoan itu Luk 13. Jadi dari 16 yang tergambar di sini adalah hanya ada 4 nogo, dan nogo sosronya adalah yang Luk 13. Padahal di dalam gambar yang betul keris Pangeran Diponegoro itu adalah Luknya 11. Anda akan bisa melihat pada gambar di depan, bukan gambar, penjelasan, ada sesuatu dapur yang tidak tergambar. Di sini dituliskan jumlahnya ada 114. Dengan 114 itu ternyata ada 7 dapur nogo lagi, termasuk salah satunya adalah nogo sosro Luk 11. Ketika semuanya ada datanya, baik yang Luk 13 tapi ada gambarnya, yang 11 tidak, kita tidak perlu harus mempermasalahkan mana yang asli nogo sosro itu, yang 13 atau 11. Berpulang pada judgement pribadi kita masing-masing. Yang jelas keduanya sama-sama betul. Dengan gambaran yang disampaikan saat ini menjadi sangat jelas bahwa nogo siluman yang dituliskan di media menyangkut tentang keris Diponegoro itu, justru saya semakin yakin nogo siluman di situ adalah suatu nama dari keris atau gelar dari keris. Kenapa saya katakan nogo siluman versi dapur ini itu ada di Luk 13? Mungkin di era Pangeran Diponegoro dia melihat ini Luk 11. Dia tahu bahwa ini tidak mungkin nogo siluman, karena nogo siluman adalah dapur Luk 13. Sehingga memang Luk 11 itu juga termasuk dapur nogo sosro. Jadi semakin jelas bahwa nogo siluman adalah merupakan nama atau gelar dari keris tersebut. Bagaimana sih sebenarnya kita ingin mendapatkan gambaran untuk mengetahui proses mendapatkan suatu gelar tadi. Untuk mengetahui sesuatu nama atau gelar dari keris ini, itu melalui suatu proses yang kita sebut dengan tayuh. Tayuh itu memang melakukan semacam sesuatu penayuhan secara meditatif dan selalu melakukan sesuatu pengkajian melalui olah rasa juga. Jadi kalau Anda bilang bahwa proses penayuhan itu sifatnya subjektif, saya setuju dengan Anda. Makanya tentang nama itu menurut saya menjadi bebas. Anda memberi nama keris Anda bebas. Namun kebebasan Anda dibatasi oleh seseorang yang lainnya. Orang itu percaya atau tidak dengan nama yang Anda berikan. Kebanyakan nama itu akan menjadi diterima banyak orang kalau dikeluarkan dari keraton, sehingga ada suatu surat kekancingannya bahwa keris ini ditayuh oleh keraton, keluarlah yang namanya dapur X misalnya. Tapi sebenarnya juga tidak disalahkan ketika Anda melakukan suatu olah spiritual dan kemudian Anda melakukan semacam olah rasa, menemukan sesuatu penamaan atau melalui mimpi atas keris Anda sehingga Anda menamakan keris Anda tertentu, juga nggak salah. Jadi sekali lagi, nama keris atau gelar itu dilakukan melalui sesuatu proses penayuhan. Nah, ini tambahan lagi akhirnya. Ketika kita bicara tentang penayuhan, setahu saya yang ditayuh dalam semacam satu penamaan keris itu adalah bilahnya. Jadi bukan kinatanya. Lah di sini kan
yang menjadikan blunder adalah Kinata Singo dianggap sebagai Nogo Jawa, yang itu dianggap sebagai Nogo Siluman, seolah-olah nama daripada keris itu. Itulah yang menurut saya tidak sepakat, karena yang namanya proses penayuhan itu adalah yang ditayu adalah bilahnya. Karena keris yang saya tahu, ada keris yang tidak berkinatah ada gelarnya, ada keris yang kinatah yang ada gelarnya. Jadi saya sangat meyakini bahwa proses penamaan pemberian gelar itu bukan pada ornamen kinatahnya, namun selainnya adalah kepada dapur originalnya atau bilahnya. Sehingga kita menjadi sesuatu tambahan nih. Jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa yang saya babar pada tayangan ke-44 kemarin adalah, saya simpulkan pendapat pribadi saya itu adalah benar. Keris Pangeran Diponegoro yang bernama atau bergelar Kiai Nogo Siluman dan berdapur Nogo Sosro Luk 11 Kamarogan Kinata Gajah Singo. Ada satu hal lagi yang ingin saya coba sampaikan. Ini menyangkut tentang masalah tambahan informasi. Dari gambar ini terlihat bahwa rangkanya adalah rangka capu. Sementara kita sering dari kecil itu melihat gambar figura Pangeran Diponegoro selalu membawa suatu keris diposisikan di bagian dada ini, diposisikan di depan dada ini. Selalu keris yang sifatnya kayak seperti gayaman seperti ini. Padahal di situ adalah keris ladrang atau capu. Menurut saya, ladrang atau capu ini adalah memang sandangan dari keris Nogo Sosro Luk 11 tadi. Sementara yang sering disandang sehari-hari oleh Diponegoro itu adalah keris Kiai Ageng Bondoyudo. Itu justru menurut saya keris andalannya Pangeran Diponegoro, yang dimana proses pembuatannya ada 3 pusaka dilebur jadi satu untuk menjadi Kiai Ageng Bondoyudo, yang selalu dikenakan dibawa kemana-mana yang berangka gayaman tadi. Yang menurut informasi di mana letaknya keris itu, ternyata keris itu disemayamkan bersama jasad Pangeran Diponegoro. Jadi itulah keris yang sering kita lihat dalam gambar-gambar waktu kecil di poster-poster tentang masalah pahlawan Republik Indonesia. Justru itu adalah bukan yang Nogo Sosro Luk 11 Kiai Nogo Siluman ini, namun itu adalah Kiai Ageng Bondoyudo yang dimakamkan bersama Diponegoro. Demikianlah menurut saya klarifikasi yang saya buat. Terima kasih. Suro Diro Joyo Jayaningrat lebur dening pangastuti. Selalulah pada akhirnya kesabaran akan memenangkan segalanya. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.